Pak, gini Pak, saya ada tugas dari guru penggerak bahwa pada hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara Bapak kepada Bapak Kepala Sekolah dari SD Asal. Boleh tidak Pak? Boleh banget Pak Yudi. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Baik Pak, jadi nanti di sesi wawancara ini Pak, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Bapak. Untuk pertanyaan pertama Bapak, pernahkah Bapak ketika menjadi pemimpin di sekolah itu mempunyai masalah atau kasus yang pernah dihadapi di sekolah Pak? Jadi begini Mbak Yuli, di setiap kelompok, setiap organisasi atau institusi itu sudah bisa dipastikan tuh ada masalah. Cuman masalah itu pastikan tidak sama. Jadi tergantung permasalahannya dan tergantung situasinya, tergantung saatnya. Jadi setiap instansi pasti ada. Iya, pasti ada. Nah, pertanyaan kedua Bapak. Tidak terkecuali termasuk mungkin di sekolah kita ini juga suatu saat pasti ada masalah. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini karena Bapak kan punya masalah, ada kasus menemui, nah untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa itu dilema etika atau bujukan moral itu Bapak caranya bagaimana untuk mengidentifikasinya? Jadi begini, menurut saya Pak Yudi, itu cara untuk mengidentifikasi suatu masalah itu yang pernah terjadi itu melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian yaitu sudut moral, hukum, kemudian apabila kasus tersebut melanggar hukum maka itu dikatakan bujukan moral itu ya Pak ya? Ya, dapat dikatakan seperti itu Mbak Yuli, bujukan moral. Nah kemudian apabila kasus itu benar-benar melawan benar, maka dinamakan dilema etika. Iya Pak. Seperti itu. Jadi intinya apabila dalam suatu masalah Bapak mengambil keputusan, misalnya itu keputusannya itu kok berhubungan dengan benar lawan benar, jadi Bapak menyebutkan bahwa itu namanya dilema etika ya Pak ya? Dilema etika. Iya, dilema etika. Kemudian misalnya kalau ada yang melanggar aturan itu dikatakan dengan bujukan moral. Bujukan moral. Terus pertanyaan ketiga Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertanyaan ketiga. Ya, jadi begini Mbak Yuli. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi itu dari berbagai sudut pandang. Kemudian mempertimbangkan dengan matang, kemudian mengambil keputusan yang penting, dan yang terpenting adalah keputusan itu harus menguntungkan berbagai pihak dan harapannya tidak ada yang dilebihkan. Gitu. Jadi itu dalam mengambil keputusan ya itu ya Pak ya, untuk kepentingan orang banyak gitu. Iya, itu harus diutamakan. Kepentingan orang banyak itu prioritas. Baik Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengalami kasus-kasus seperti itu Pak? Iya. Mengatasinya. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan. Jadi setiap masalah itu kan pasti ada penyebabnya. Nah, ini harus diketahui dulu atau diidentifikasi dulu, lalu mencari siapa saja yang terlibat. Karena yang terlibat itu nanti juga akan menentukan cara untuk mengambil keputusan. Kemudian Mbak, misal bertanya dengan orang yang terdekat untuk mencari informasi, kemudian berdiskusi dengan semua warga sekolah, lalu saya membuat berbagai solusi, lalu menimbang mana yang terbaik dari berbagai sudut pandang. Bagus. Pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa
apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jadi kalau yang dianggap efektif itu kan menurut sudut pandang perorangan. Menurut saya terbaik belum tentu orang lain yang tetapi saya punya prinsip ketika saya mengambil keputusan harus mengutamakan kepentingan orang dan diharapkan tidak merugikan pihak lain. Nah, jadi dalam hal ini dalam pengambilan keputusan itu dianggap efektif apabila saya melakukan analisis kasus. Jadi kita analisa dulu supaya tidak ada kesalahan, tidak ada manipulasi data, tidak ada salah sasaran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian kita menentukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik tadi solusi yang terbaik dengan mengikuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi intinya keputusan efektif itu menurut Bapak jadi harus menguntungkan orang banyak. Harus. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan. Jadi tidak mudah sebenarnya. Maka dari itu begini, tantangan dalam mengambil keputusan yang pernah saya alami adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena kedua-duanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, maka dalam pengambilan keputusan harus sekali lagi menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai satu diuntungkan, satu dirugikan. Selamanya ini tidak akan selesai kalau seperti itu. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan nomor 7. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Adakah jadwal Bapak? Ya, jadi begini. Kadang-kadang yang namanya kasus itu munculnya kan tidak bisa diduga. Artinya bahwa kasus itu tiba-tiba muncul dan tidak bisa diperkirakan. Maka dari itu begini, untuk memutuskan masalah itu sudah barang tentu kita lihat masalahnya. Apabila masalah itu dianggap ringan, maka ya serta-merta saya langsung bisa memutuskan tanpa harus berpikir panjang. Karena yang jelas ketika masalah itu saya anggap ringan, keputusan yang saya ambil tidak berisiko merugikan orang lain, ini tidak perlu pikir panjang, langsung kita ambil keputusan. Namun demikian, jika memutuskan sebuah masalah yang berat, maka saya harus melakukan analisa dulu. Kita juga harus melibatkan banyak pihak. Lebih-lebih kita harus mencari penyebabnya, kemudian kita juga harus berdiskusi dengan orang lain yang dalam hal ini ada keterlibatan, sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Nah, ini mungkin langkah yang terbaik menurut saya seperti itu, sehingga sekali lagi harapannya bisa bermanfaat bagi orang lain dan orang banyak. Bagus banget. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, nomor 8. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi seseorang atau faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan adalah kita jangan lupa harus selalu melibatkan orang lain. Karena apa? Kita tidak sendiri, sehingga kita mengajak warga sekolah,
orang tua murid atau teman sejawat yang ada kaitannya dengan masalah tersebut, dan sehingga keputusan yang kita ambil tadi tidak salah ataupun bisa diterima oleh mereka. Kan baik. Terakhir nih Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima etika? Jadi kalau kita mengambil hikmahnya, yang terpenting dalam sebuah keputusan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru. Itu harus kita pegang. Kemudian dalam mengambil keputusan yang terbaik adalah harus menguntungkan, harus berpihak kepada orang lain. Jadi intinya kita itu sama-sama bekerja, sama-sama berkumpul, itu intinya punya kepentingan yang sama. Jangan sampai ada yang diuntungkan, tetapi jangan sampai ada yang dirugikan. Sedapat mungkin kita berusaha untuk semuanya untung, karena kita bekerja tidak hanya kali ini, tetapi untuk seterusnya. Ketika kita sudah mengambil keputusan yang benar, kita akan mendapat banyak dukungan, sehingga nanti kita dalam bekerja menjalankan kewajiban itu akan merasa itu baik. Terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan dari Bapak Sungkono. Bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya sebagai pemimpin, terutama dalam pembelajaran itu bagaimana sebagai seorang pemimpin yang baik. Hari ini saya termotivasi dari Bapak bagaimana cara mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu sama-sama Mbak Yudi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan nanti ada manfaatnya ke depan. Mbak Yudi juga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lancar, tidak ada sesuatu apapun. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Yudi. Mohon maaf saya akhiri nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi. Baik Ibu Susi, gini saya ada tugas dari guru penggerak. Hari ini saya ingin wawancara sama Ibu mengenai bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai kebajikan yang baik Ibu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Kata saya bisa membantu, saya siap. Baik Ibu, pertanyaan pertama, pernahkah Ibu selama menjadi pemimpin ini mempunyai masalah-masalah yang pernah dihadapi atau kasus-kasus Bu yang mungkin Ibu sudah berpengalaman lebih lama? Ya, kalau terutama di sekolah saya ini tentunya juga pasti tetap ada masalah-masalah yang ada di sekolah. Apalagi suatu organisasi itu kan pasti ada banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi terutama di sekolah, gitu, di instansi dan sebagainya. Oh iya Bu. Nah, karena di sekolah itu berbeda-beda ya Bu ya, kan ada banyak masalah ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kalau saya cara untuk mengidentifikasi kasus permasalahan yang pernah terjadi di SD kami, itu saya melihat dari kasus tersebut. Itu kan ada dua, itu melanggar hukum atau mungkin hukum yang berlaku. Jadi mungkin kita lihat dari sudut moral atau mungkin sudut hukumnya. Apabila kasus itu melanggar sudut hukum itu benar tapi melawan ke suatu kesalahan, maka itu disebut sebagai kasus moral. Apabila itu melanggar kasus itu benar-benar melawan benar, kasus itu benar melawan benar, itu maka
kita sebut sebagai kasus D5. Gitu. Jadi di sekolah pastinya tetap ada ya Bu ya, kasus yang termasuk bujukan moral ataupun yang termasuk D5 etika ya Bu ya. Jadi Ibu mengidentifikasinya nggih. Terus yang ketiga Ibu, selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya Ibu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus itu, saya menimbang dulu. Jadi mungkin pernah terjadi juga dari berbagai sudut pandang kami. Kemudian saya menimbang dulu dengan matang sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kita mengambil keputusan itu dilihat dari yang menguntungkan atau mungkin yang tidak merugikan orang lain. Iya Bu, terima kasih, cukup luar biasa ya Bu Susi ya. Terus pertanyaan yang keempat ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Langkah-langkahnya. Pertanyaan keempat. Iya. Langkah-langkah yang pertama yang saya ambil, tentunya ini kita harus menentukan penyebab permasalahannya dulu apa. Setelah menentukan permasalahannya apa, kemudian kita lihat orang-orang yang terlibat di dalamnya permasalahan itu apa dulu. Setelah itu baru kita misalnya saja, misalnya dengan bertanya kepada beberapa rekan guru atau mungkin bertanya kepada beberapa warga sekolah atau mungkin murid juga bisa itu. Jadi kita mencari orang-orang yang terdekat yang mungkin menjadi pokok permasalahannya di situ. Itu. Nah, untuk itu maka saya kemudian mengambil suatu solusi lalu menimbang bagaimana yang terbaik menurut sudut pandang kita bersama. Iya. Terus nih Bu, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini anggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah Ibu alami? Dalam pengambilan keputusan itu yang saya anggap efektif itu adalah kita menentukan solusi yang terbaik dulu. Solusi yang terbaik dengan mengikuti sesuai dengan aturan yang ada di dalam sekolah sini atau mungkin juga aturan-aturan yang telah kita buat bersama. Itu serta mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan bersama. Iya Bu, jadi intinya lebih mendahulukan yang kepentingan untuk bersama tidak merugikan orang lain. Terus pertanyaan yang keenam Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah dialami Bu? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan yang pernah saya alami dalam mengambil suatu keputusan yang mana keputusan itu sama-sama baik, kedua-duanya memang baik, kedua-duanya memang benar. Nah, itu merupakan suatu masalah yang harus kita putuskan secara bersama-sama. Nah, maka karena itu kita mengajak beberapa pihak itu untuk berembuk bersama-sama. Misalnya saja kita seperti di dalam sekolah ini, misalnya ada suatu keputusan yang harus, contohnya saja saat itu kita harus mengambil keputusan, kita harus membuat pagar yang depan dulu atau belakang dulu, sehingga kita harus rapat bersama. Dengan solusi, dengan banyak pertimbangan ini, sehingga kemudian kita mengambil keputusan secara bersama-sama. Bagus sekali. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, nomor 7. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan Ibu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk memutuskan masalah yang ringan, itu biasanya saya hanya omong-omong biasa dengan teman, atau mungkin kalau itu hanya sebatas bisa ringan sekali ya kita putuskan, saya putuskan dengan kebijakan saya itu. Tapi kalau misalnya itu
suatu permasalahan yang begitu rumit atau begitu besar, ya kita membuat suatu rencana dulu, kemudian omong-omong sama teman-teman, kemudian kita rapat bersama, dan kita harus dalam suatu penyelesaian masalah yang besar ya, itu kita harus menganalisis, kemudian melakukan penyelesaian dengan langkah-langkah penyebabnya apa, kemudian kita menyelesaikan bersama-sama, lalu berdiskusi dengan warga sekolah atau mungkin dengan teman-teman, lalu baru mencari atau memutuskan suatu keputusan yang terbaik yang bermanfaat bagi warga sekolah. Baik Bu, bagus sekali Bu. Pertanyaan yang 8 Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika Ibu? Kalau faktor yang mempermudah dalam saya mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang harus kita putuskan, itu kami selalu berdiskusi dengan warga sekolah, mungkin dengan komite, mungkin dengan para guru, atau mungkin juga dengan murid. Karena memang banyak sekali terjadi kasus-kasus yang ada di SD kami. Nah, atau mungkin orang tua murid, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin warga depan sekolah itu juga bisa. Nah, kedekatan yang seperti itu akan mempermudah kita itu untuk mengutai atau memutuskan suatu permasalahan. Jadi banyak yang membantu dari kita itu untuk mencari solusi suatu permasalahan. Ibu, jadi banyak sekali Ibu ya yang membantu dari sekolah maupun warga maupun komite. Nah, terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di lingkungan etika? Kalau saya itu dengan pembelajaran permasalahan etika ya, etika itu saya mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu keputusan yang terbaik itu adalah kita harus mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan umum, jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena saya juga merasakan kepentingan orang banyak itu memang yang terpenting dan terbaik. Baik Ibu, terima kasih dari pengalaman Ibu, saya jadi lebih tahu. Ternyata Ibu Susi benar-benar kepala sekolah yang bijaksana. Terima kasih Bu. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Ya, terima kasih kembali. Sama-sama mohon maaf apabila tadi jawaban saya kurang memuaskan. Semoga ini bermanfaat bagi panjenengan untuk maju ke depannya. Iya, terima kasih. Semoga saja sukses menjadi guru juga. Amin. Terima kasih Bu. Hari ini saya akan